Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Validasi kebutuhan sudah dilakukan, masalah sudah ditemukan. Tapi, bagaimana memastikan temuannya tidak hilang begitu saja? Jika semuanya hanya ada di kepala masing-masing orang, tidak ada yang dicatat, tidak ada yang didokumentasikan, maka seminggu kemudian, siapa yang masih ingat temuan hasilnya? Siapa yang bisa membuktikan bahwa validasi sudah benar-benar dilakukan? Nah, validasi yang baik tidak hanya menghasilkan diskusi, tetapi juga terdokumentasi, yang menjadi bukti bahwa validasi sudah dilakukan, apa yang ditemukan, dan apa langkah perbaikan selanjutnya. Tanpa dokumentasi yang jelas, hasil validasimu tidak bisa ditelusuri, tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan tidak bisa dijadikan dasar untuk memperbaiki kebutuhan yang bermasalah. Yuk kita bahas apa saja yang dihasilkan dari validasi kebutuhan, supaya proses yang sudah kamu lakukan tidak hilang begitu saja, tapi benar-benar meninggalkan jejak yang bisa diandalkan. Pelaksanaan validasi kebutuhan menghasilkan sejumlah luaran sebagai hasil dari aktivitas ini. Ada 4 artefak yang perlu kita ketahui. Pertama, dokumen SRS yang telah tervalidasi. Ini adalah dokumen SRS yang telah diperiksa, diperbaiki berdasarkan temuan validasi, dan kemudian disetujui bersama oleh tim pengembang dan klien. Dokumen ini menjadi acuan resmi bagi seluruh tahap pengembangan berikutnya dan merupakan luaran utama dari seluruh proses rekayasa kebutuhan. Kedua, prototipe. Apabila teknik prototyping digunakan dalam proses validasi, prototip yang telah dikonfirmasi oleh pemangku kepentingan menjadi salah satu artefak validasi. Prototip ini mendokumentasikan pemahaman bersama antara tim pengembang dan pemangku kepentingan mengenai tampilan dan perilaku sistem yang akan dibangun. Ketiga, laporan review. Laporan ini merangkum hasil pelaksanaan review, mencakup daftar temuan berupa kesalahan, ketidakjelasan, ketidakkonsistenan, atau kekurangan yang ditemukan, beserta saran atau tindakan perbaikan yang direkomendasikan. Laporan ini menjadi dasar bagi analis sistem untuk merevisi dokumen SRS. Sebagai contoh, laporan review menemukan bahwa urutan langkah pada suatu use case tidak selaras dengan gambaran umum sistem. Review kemudian menyarankan untuk memperbaiki urutan langkah pada use case tersebut agar selaras dengan gambaran umum sistem. Dan keempat, matriks keterlacakan atau traceability matrix. Matriks ini menghubungkan setiap kebutuhan dalam dokumen SRS dengan pemangku kepentingan yang menjadi sumbernya, use case yang berkaitan, serta kasus uji yang akan digunakan untuk memverifikasi implementasinya. Contoh, kebutuhan sistem harus menentukan kapan buku harus dikembalikan bersumber dari kepala perpustakaan. Kebutuhan ini berkaitan dengan use case UC04 dengan kasus uji KU04.1A dan KU04.1B. Sementara kebutuhan sistem harus memberi konfirmasi bahwa transaksi peminjaman berhasil dilakukan bersumber dari petugas perpustakaan. Use case yang terkait juga UC04 dengan kasus uji KU04.3A. Matriks ini memastikan bahwa setiap kebutuhan dapat ditelusuri asal-usulnya, dapat diuji, dan memudahkan pengelolaan perubahan kebutuhan di kemudian hari. Oke, itu dulu yang kita bahas di video kali ini. Kita akan lanjut ke topik berikutnya di video selanjutnya. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.